Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat teman-teman yang udah sering mampir di channel kami, Bunda ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru saja nonton video ini, Bunda ucapkan selamat datang. Nah, kali ini Bunda mau bahas tentang minimalism lagi nih. Kali ini Bunda mau bahas tentang tips memulai pola hidup minimalis. Di video-video Bunda sebelumnya, Bunda sudah lumayan banyak kan membahas tentang pola hidup minimalis. Seperti alasan Bunda memilih pola hidup minimalis dan beberapa barang yang Bunda sudah tidak membelinya semenjak Bunda menjalankan pola hidup minimalis. Kali ini Bunda akan membahas tentang tips menjalankan pola hidup minimalis dari Bunda. Yuk simak. Yang pertama adalah riset. Kenapa Bunda bilang riset itu adalah yang pertama? Karena Bunda sarankan sebelum teman-teman memutuskan untuk menjalankan pola hidup minimalis sebagai kebiasaan baru teman-teman, atau sebelum teman-teman mendeclutter barang yang ada di rumah, itu terlebih dahulu teman-teman harus riset. Riset itu bisa dari buku, bisa dari blog orang, atau teman-teman melihat video di YouTube yang membahas tentang minimalis, seperti teman-teman melihat video Bunda kali ini. Di riset itu teman-teman bisa melihat apa sih pola hidup minimalis itu, bagaimana cara menjalankannya, apa sih manfaat nantinya yang akan saya dapatkan, dan cocok nggak ya dengan diri kita ketika kita menerapkan pola hidup minimalis ini. Yang kedua adalah ketika teman-teman sudah meriset, teman-teman sudah tertarik, dan teman-teman sudah oke, gue mau menjalanin pola hidup ini gitu. Teman-teman harus punya niat yang kuat. Karena kenapa teman-teman? Ketika teman-teman tidak memiliki niat yang kuat, cuma di awal aja gitu, teman-teman euforia untuk decluttering, teman-teman untuk euforia untuk mendekor rumah segala macam. Tetapi paling 2 atau 3 bulan kemudian teman-teman akan bosen. Baju aku kok ini aja ya. Muka aku kok gini-gini aja. Terus ketika teman-teman ke supermarket, mall dan segala macam, teman-teman melihat oh ini lucu, beli lagi. Akhirnya teman-teman nimbun lagi. Nah, disitulah kenapa Bunda bilang teman-teman harus punya niat yang kuat. Yang selanjutnya adalah komunikasi. Nah, komunikasi itu penting, terutama buat teman-teman yang tinggal bersama orang lain, seperti masih tinggal dengan orang tua, atau tinggal dengan teman-teman sekos, atau seperti Bunda yang memang sudah berkeluarga, yaitu sudah memiliki suami dan memiliki anak. Kenapa Bunda bilang itu penting? Karena jangan sampai ketika kita sudah menerapkan pola hidup minimalis itu menyinggung orang yang ada di sekitar kita, atau nanti orang yang ada di sekitar kita itu yang tinggal bersama kita bisa jadi kaget gitu. Loh, kenapa kok barang-barang ini dibuang? Apalagi teman-teman yang tinggal sama orang tua teman-teman, terus ada barang yang dikasih sama orang tua tapi teman-teman nggak menggunakannya, terus teman-teman tiba-tiba buang gitu aja. Nah, itu kan menurut Bunda kurang sopan ya gitu, karena kan bagaimanapun yang memberikan itu adalah orang tua kita gitu. Jadi tetap harus dikomunikasikan, sampaikan kepada mereka. Kalau mereka tertarik dan ingin gabung gitu menjalankan pola hidup minimalis bersama-sama, itu akan lebih baik. Tetapi kalau misalnya anggota keluarga yang lain itu tidak setuju atau belum mau gitu ya, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita sudah mengkomunikasikan, dan yang jelas kita melakukannya perlahan ya teman-teman, jangan langsung berubah 100% seperti itu, karena semua itu perlu adaptasi gitu, baik diri kita sendiri yang melakukan adaptasi maupun orang lain yang ada di sekitar kita itu perlu adaptasi. Yang selanjutnya adalah decluttering. Setelah teman-teman riset, memiliki niat yang kuat, dan langkah selanjutnya bisa teman-teman lakukan adalah decluttering. Oh ya, decluttering itu akan berbeda ya teman-teman dengan beres-beres rumah seperti biasanya. Kalau beres-beres rumah seperti biasanya ya udah beres-beres selesai gitu. Tapi kalau decluttering itu teman-teman akan mengikut sertakan hati dan perasaan kita gitu teman-teman, karena decluttering itu kan proses mengeliminasi barang-barang yang sudah tidak kita gunakan, barang-barang yang sudah tidak memiliki fungsi lagi bagi diri kita gitu, yang nantinya akan kita keluarkan. Saran Bunda, saat decluttering teman-teman itu lakukan pelan-pelan saja, nggak usah sehari langsung selesai, nggak usah gitu. Jadi lakukan pelan-pelan saja dan lakukan
per ruangan. Jangan lakukan satu rumah full dalam satu hari full, teman-teman akan capek gitu. Karena itu tadi yang Bunda sampaikan, kalau decluttering itu akan mengikutsertakan emosi dan perasaan kita seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah decluttering seperti apa, nanti Bunda akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Kalau saat ini Bunda sampaikan garis besarnya aja. Tambahan ya teman-teman, kenapa decluttering itu berbeda dengan proses kita membereskan rumah seperti biasanya. Karena selain mengeliminasi barang, kita juga akan bertemu dengan barang-barang sentimental. Contohnya, barang-barang yang penuh kenangan, sebenarnya barang itu sudah tidak berfungsi gitu di kehidupan kita. Tapi masih kita simpan karena barang-barang kenangan dari orang tua kita atau dari mantan. Ya, itu kan sentimental banget gitu ya. Jadi makanya tadi saran Bunda adalah kita jangan melakukan decluttering dalam jangka waktu 1 hari dan 1 rumah full gitu ya. Kita melakukan declutteringnya pelan-pelan, terutama ketika kita menemukan barang sentimental. Kalau kita ketemu dengan barang-barang sentimental seperti ini bagaimana ya? Nah, nanti Bunda juga akan membahas di pembahasan decluttering yang selanjutnya teman-teman. Iya, next step selanjutnya adalah teman-teman menerapkan prinsip one in, one out. Nah, itu sangat berpengaruh banget gitu ya pada Bunda dalam menjalankan pola hidup minimalis ini. Kenapa? Jadi misalnya teman-teman ketika lagi keluar gitu ya, lagi belanja, terus teman-teman lihat nih barang, oh barang ini perlu saya beli. Tapi ada nggak barang yang sejenis yang harus kita keluarkan? Artinya apa? Jadi misalnya nih, kita ke mall misalnya, terus kita lihat ada sepatu nih, kayaknya saya perlu nih sepatu ini gitu ya. Teman-teman ingat lagi di rumah, saya di rumah ada nggak sepatu yang bisa saya keluarkan sehingga sepatu yang baru ini bisa menggantikan posisi sepatu yang lama. Coba kita pikir, kalau misalnya memang ada silahkan dibeli, tapi kalau memang belum ada dan sepatu yang di rumah masih bisa digunakan, saran Bunda nggak usah beli. Kenapa Bunda sampaikan prinsip one in one out itu perlu diterapkan ketika kita menjalankan pola hidup minimalis? Karena biar barang yang di rumah itu jumlahnya sama gitu. Jadi misalnya barang yang di rumah itu 10, ya udah biar 10 aja. Jangan sampai kita udah declutter capek-capek, akhirnya barang-barang di rumah numpuk lagi, barang-barang di rumah banyak lagi. Jadi prinsip one in one out Bunda sangat menyarankan sekali. Yang terakhir adalah rajin membaca buku atau menonton konten-konten yang berisi minimalis, meskipun itu harus diulang-ulang. Karena itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk bisa konsisten dalam menjalankan pola hidup minimalis ini. Seperti contohnya Bunda itu kalau pagi hari misalnya Bunda masak, Bunda nyuci piring, nyapu dan segala macam, Bunda itu sambil nonton konten-konten di YouTube yang membahas tentang pola hidup minimalis. Even itu Bunda ulang-ulang loh teman-teman. Karena itu kembali mengingatkan kepada Bunda, pola hidup minimalis ini harus kita jalankan dengan konsisten. Karena buat apa kita hanya menjalankan pola hidup minimalis hanya di depan saja gitu, tapi di selanjutnya kita nggak konsisten. Kalau Bunda pribadi itu selalu menonton konten-konten minimalism, baik konten luar negeri maupun konten dalam negeri, maupun Bunda masih stay untuk membaca buku meskipun bukunya itu diulang-ulang gitu teman-teman. Ya, segitu aja ya teman-teman pembahasan kita tentang tips memulai pola hidup minimalis ala Bunda yang seperti Bunda sudah jalankan. Sekali lagi Bunda sampaikan ya teman-teman, kalau pola hidup minimalis itu bukan ajang kita sedikit-sedikitan barang atau aku nggak punya kok barang ini, kenapa kamu masih punya? Enggak seperti itu. Karena setiap orang itu memiliki kenyamanan masing-masing. Jadi misalnya barang ini nyaman di saya dan barang itu tidak nyaman di kamu, ya udah nggak masalah, tidak ada masalah. Karena menjalankan pola hidup minimalis itu kembali pada diri masing-masing. Mungkin Bunda selanjutnya akan membahas tentang decluttering. Jadi pastikan teman-teman untuk menonton setiap video yang kami upload ya teman-teman. Semoga video kami bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.